Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nani Lodia Syamri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kemajuan teknologi di bidang kesehatan, yaitu mengenai nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan pengetahuan dan kontrol material pada skala nano dalam dimensi antara 1 sampai 100 nanometer, yang mana ukurannya bisa mencapai 100.000 kali lebih kecil dari diameter sehelai rambut manusia. Sejarah nanoteknologi. Nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika bernama Richard Feynman, yang mana beliau mendiskusikan tentang nanoteknologi dalam kuliahnya dengan topik masih banyak ruang di bagian paling bawah dalam suatu pertemuan tahunan American Psychical Society pada tahun 1959. Namun yang dianggap menciptakan istilah nanoteknologi adalah Profesor Norio Taniguchi dari Tokyo Science University. Kemudian, bagaimana penggunaan nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dalam bidang medis dan pengobatan, molekul dalam skala nano yang bersifat multifungsi dapat mendeteksi kanker dan untuk menghantar obat langsung ke sel target. Selanjutnya di bidang farmasi. Seperti diketahui, sebagian besar obat-obatan dan kosmetika yang beredar di pasaran saat ini kerjanya kurang optimal dikarenakan sifat dari zat aktifnya yang memiliki tingkat kelarutan rendah, membutuhkan lemak agar dapat larut, mudah teragregasi menjadi partikel besar dan tidak mudah diabsorpsi dan juga dicerna. Berikut adalah pemanfaatan nanoteknologi di bidang farmasi. Yang pertama, pengiriman obat yang bertarget. Nanopartikel obat dapat dirancang untuk mengarahkan obat ke tempat yang diinginkan, seperti organ atau jaringan yang terkena penyakit, sementara mengurangi paparan obat pada jaringan yang sehat. Yang mana hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengobatan, tetapi juga mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Manfaat selanjutnya yaitu peningkatan kelarutan dan bioavailabilitas obat. Dengan menggunakan nanoteknologi, obat-obatan ini dapat diubah menjadi bentuk nanopartikel yang meningkatkan kelarutan dan penyerapan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengobatan. Selanjutnya adalah pengembangan sistem pengiriman obat berkelanjutan. Nanoteknologi memungkinkan pengembangan sistem pengiriman obat berkelanjutan yang mana dapat melepaskan obat secara terkendali dalam jangka waktu yang lama. Sistem ini dapat membantu dalam pengelolaan penyakit kronis dengan memberikan dosis obat secara berkelanjutan, mengurangi kebutuhan untuk dosis obat yang berkali-kali. Kemudian selanjutnya dalam bidang kosmetik. Terobosan nanoteknologi dalam bidang kosmetik dan obat-obatan mampu menciptakan bahan kosmetik dan obat-obatan dengan efektivitas yang jauh lebih baik. Sebagai contoh adalah penggunaan liposom dalam formula obat dan kosmetika. Apa yang dimaksud dengan liposom? Liposom adalah vesikel berbentuk sferis dengan membran yang terbuat dari dua lapis fosfolipid atau dikenal dengan phospholipid bilayer, yang digunakan untuk menghantarkan obat atau materi genetik ke dalam sel. Liposom dapat dibuat dari fosfolipid alamiah dengan rantai lipid campuran ataupun komponen protein lainnya. Bagian phospholipid bilayer dari liposom dapat menyatu dengan bilayer yang lain seperti membran sel sehingga kandungan dari liposom dapat dihantarkan ke dalam sel. Dengan membuat liposom dalam formula obat atau kosmetika, akhirnya bahan yang tidak bisa melewati membran sel jadi dapat lewat. Manfaat sistem penghantaran zat aktif kosmetik dengan menggunakan liposom berukuran 90 nanometer yaitu yang pertama, mampu menghantarkan zat aktif sampai ke lapisan bawah kulit. Yang kedua, mampu menghantarkan zat aktif lebih cepat sehingga didapatkan recovery yang lebih cepat pula. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, melalui nanoteknologi dapat diciptakan mesin nano, yang mana disuntikan ke dalam tubuh dapat memperbaiki jaringan atau organ tubuh yang rusak. Contohnya, pada penderita hipertensi. Tidak perlu lagi disuntik atau mengkonsumsi obat, dan hanya cukup disemprot saja ke bagian tubuh tertentu. Nanoteknologi telah dapat merekayasa obat, hingga dapat mencapai sasaran dengan dosis yang tepat,
termasuk peluang untuk mengatasi berbagai penyakit berat seperti penyakit tumor, penyakit kanker, dan juga HIV. Sehingga dapat disimpulkan, nanoteknologi telah membuka pintu untuk pengembangan obat-obatan yang lebih efektif dan bertarget secara lebih spesifik. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas perawatan medis dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai nanoteknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.